Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu kita pada hari ini dalam virtual. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan mengagungkan dan meninggikan nama Dia. Kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari ambil sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Yuk bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan pujian Alkitab buku terindah berisi kebenaran firman Tuhan. Ini mengingatkan bagi kita untuk kita senantiasa selalu setia akan kebenaran firman-Nya. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Kan tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, Alkitab adalah buku yang terindah bagi kita semua. Dia berisi tentang kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Nah, hari ini mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil di dalam kitab Roma pasal 32 ayat 8. Sekali lagi, Roma 32 ayat 8. Apa bunyinya? Yuk kita baca sama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sekali lagi, Roma 32 ayat 8. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa sih maksud firman Tuhan kita hari ini di dalam ayat hafalan kita? Anak-anak,
Pernahkah kamu sungguh-sungguh mencintai atau mengasihi seseorang? Apalagi bulan ini adalah bulan Februari ya, yang selalu saya dengar di bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang, Valentine Day. Nah, biasanya banyak orang-orang yang mengungkapkan rasa sayangnya kepada yang lain dengan memberikan coklat. Nah, banyak hal ya ungkapan cinta kita, sayang kita, baik kepada mama, papa, baik kepada adik, abang, atau teman-teman kita dengan berbagai cara. Tuhan Yesus mengungkapkan cintanya kepada kita. Allah Bapa kita juga mengungkapkan kasihnya, cintanya kepada kita. Bagaimana caranya? Di dalam Alkitab yang kita miliki telah tertulis, Tuhan Allah mengungkapkan cintanya bagi kita, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yang adalah Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak binasa, melainkan kita beroleh keselamatan. Nah, anak-anak, begitu besarnya kasih Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Anak yang sangat disayanginya Tuhan utus untuk turun ke dunia. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Yuk kembali kita ingat ayat hafalan kita. Sekali lagi kita akan baca sama-sama ya. Roma 32 ayat 8. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ingatlah kasih Tuhan Allah yang besar itu. Kasih Tuhan Allah yang besar itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kasih Allah yang besar itu diberikan bagi kita semua. Ketika kita percaya, maka kita akan beroleh keselamatan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, tapi sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama, mengucap syukur akan kasih Tuhan yang besar itu. Kita akan naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti, dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, adalah seperti pujian yang boleh kami naikkan. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau mencintai Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus sungguh sangat-sangat mengasihi dan mencintai kami. Dan ajari kepada kami ya Tuhan, untuk kami melihat kasih Tuhan yang besar yang Tuhan Allah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita diambil dari kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai 8 dan juga Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 yang berjudul Abraham menyerahkan anaknya. Jika beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Abraham sudah dipanggil oleh Allah untuk keluar dari kota Ur dan pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, dan Allah juga membuat janji secara khusus kepada Abraham, yaitu bahwa ia akan menjadi bangsa yang sangat besar. Wow, ya. Keturunannya akan menjadi sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Pada waktu itu, ketika Allah berjanji kepada Abraham, usia Abraham 75 tahun dan Sarah berusia 65 tahun. Tetapi pada waktu itu Abraham dan Sarah juga belum memiliki anak. Selama kurang lebih 25 tahun lamanya, bukan waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat lama, Tuhan boleh membimbing si Abraham
Tuhan boleh menolong si Abram untuk melalui setiap ujian-ujian di dalam kehidupannya. Allah membentuk Abram sedemikian rupa sampai dia memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Abram tetap percaya kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan Allah. Dan Abram tetap memegang janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Akhirnya kurang lebih sekitar 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, janji Tuhan itu digenapi. Abram mempunyai anak laki-laki, bukan melalui hambanya, tetapi melalui Sarah. Padahal pada waktu itu Sarah sudah mandul. Aneh ya, tetapi Tuhan genapi. Tuhan buka buah kandungan si Sarah dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamai anak itu Iska, yang artinya tertawa. Ya, tentu saja Abram ingat akan nama itu. Nah, kenapa? Karena waktu Sarah mendengar bahwa Tuhan akan memberikan anak kepadanya, Sarah tertawa. Ya, dan Iska lahir pada masa tua Sarah dan Abram. Keluarga Iska, dia tidak tinggal di dalam sebuah rumah, tetapi mereka tinggal di dalam tenda-tenda di bagian selatan negeri Kanaan di Berseba. Tenda itu sangat besar, juga dihiasi dengan indah-indah dan kain yang warna-warni. Karena mereka tinggal di situ ya. Abram adalah seorang yang sangat kaya. Dia memiliki harta yang banyak, pembantu-pembantunya juga banyak, budak-budaknya juga banyak ya. Ia memiliki ternak, kambing, domba, unta, keledai, dan lembu yang sangat banyak. Tuhan sangat memberkati kehidupan Abram ya. Nah, pastilah Abram, Sarah senang akan berkat-berkat Tuhan itu. Dan Iska pun juga hidup di tengah-tengah mereka, mempelajari setiap daerah-daerah yang baru itu dan juga bersukacita kepada Tuhan. Abram mengajarkan kepada Iska tentang janji-janji Tuhan yang diberikan baginya. Walaupun Iska masih kecil, tetapi kebenaran Allah itu tetap diajarkan Abram kepada keturunan-keturunannya. Nah, dan ketika waktu itu Iska bertumbuh menjadi anak yang dewasa, dia membantu ayahnya, dia senang berbicara tentang Allah kepada ayahnya. Dan saat itulah Allah memiliki keinginan tertentu kepada Abram. Pada waktu itu Abram memberikan korban persembahan bagi Allah, anak domba. Dan Allah berkata kepada Abram, "Abram, Abram," kata Allah. Lalu Abram berkata, "Ya Tuhan, saya di sini." "Abram, saya minta engkau membawa anakmu yang satu-satunya, anakmu Iska yang sangat engkau kasihi. Pergilah ke daerah Moria dan persembahkanlah Iska di sana sebagai korban bakaran." Abram mendengar hal itu, hatinya mungkin sangat terkejut. Tuhan inginkan anaknya satu-satunya untuk dikorbankan. Di sisi lain pasti hati Pak Abraham sangat sedih karena dia sangat menyayangi Iska. Tapi di sisi lain ini perintah Tuhan. Ini menjadi satu pergumulan yang besar di dalam kehidupan Abraham.
mengatakan kepada Abram supaya menyerahkan hidup Iska yang sangat berharga itu, anak yang sangat dikasihinya itu, di atas altar, di atas mezbah korban, sebagaimana ia melakukan korban bakaran dengan hewan yang akan ia korbankan. Sebagai seorang ayah, anak-anak hatinya pasti sangat sedih. Coba yuk kita bayangkan dulu, kita menjadi Bapak Abram. Mungkin kamu punya mainan atau sesuatu yang sangat kamu kasihi. Lalu tiba-tiba orang lain akan minta benda yang kamu sangat kasih itu. Pasti hati kita akan sangat berat untuk memberikannya, karena kita sangat mengasihi benda itu. Ini bukan benda, tetapi anak yang sangat dikasihinya. Dan Tuhan minta itu. Bagaimana dengan hati Abram? Apakah dia mau memberikan Iska anaknya bagi Allah? Satu hal berkat yang ibu terima dalam kebenaran firman Tuhan ini, Abram sungguh-sungguh sangat mengenal Allah di dalam kehidupannya. Sehingga dengan tidak segan-segannya Abram mau taat melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kamu sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah kamu mengenal bahwa Dia Allah yang memberikan kehidupan? Bahwa Dia adalah Allah yang dapat memberikan iman, percaya, dan taat walaupun berat rasanya? Abram mengenal pribadi Allah itu. Dan Allah memberikan hati yang sungguh-sungguh kepada Abram untuk memiliki hati yang taat. Walaupun secara manusia Abram sangat berat rasanya. Mungkin di dalam kehidupan kita Allah membiarkan satu ujian di dalam kehidupan kita. Atau mungkin seharusnya kamu liburan, tetapi Tuhan izinkan pada waktu itu kamu harus mengikuti Bible Camp atau kebaktian atau acara KKR. Manakah yang harus kamu pilih? Acara liburanmu bermain-main atau kamu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu? Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam setiap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah untuk membentuk iman kita semakin mengasihi Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu? Salah satu jawaban yang ibu dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini adalah agar Allah menginginkan kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Terutama pada masa-masa saat ini, masa-masa pandemi COVID-19. Ibu percaya ini terjadi bukan kebetulan terjadi, tetapi ini seizin dan sekehendak Tuhan yang boleh kita alami di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita mengingat Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan bagi umat manusia, Allah yang memberikan perlindungan bagi kita semua. Nah, Abram sangat mengenal siapa Allahnya. Oleh sebab itu, dia mengizinkan anaknya dikorbankan.
Allah tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu. Izinkanlah Tuhan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bagi kita, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Abraham memerlukan iman untuk taat kepada Allah. Abraham memerlukan iman untuk taat kepada Allah untuk ujian yang sangat berat yang harus dia lalui, yaitu kehilangan anaknya yang sangat dia kasihi. Ibu percaya pada waktu itu pasti Abraham sangat bergumul sekali di hadapan Tuhan. Dia mencoba mengerti untuk kehendak Tuhan apa di dalam kehidupannya. Dan dia coba mengerti mengapa Allah menginginkan Iskak, anak satu-satunya, untuk dikorbankan. Di dalam perjalanannya menuju ke daerah Moria itu bukan 1 hari, tetapi kurang lebih 3 hari di dalam perjalanannya mereka berjalan bersama-sama. Abraham mengikat kayunya, Abraham berjalan bersama dengan anaknya. Dia membawa kayu, membawa api, dan mempersiapkan keledainya. Sarah pada waktu itu belum tahu. Sarah membungkuskan makanan untuk mereka berdua. Sarah berpikir mereka akan memberikan korban persembahan di daerah Moria itu. Perjalanan itu sangat berat bagi Abraham dan sangat melelahkan. Dan pada hari yang ketiga mereka sampai di pegunungan Moria di depan mereka. Dan pada waktu itu Iskak bertanya kepada ayahnya, "Bapak, kita akan memberikan korban bagi Tuhan. Ada kayu, ada api. Di manakah korbannya?" Tetapi Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakan." Luar biasa iman Bapak Abraham ini ya. Abraham memerintahkan kepada budak-budaknya, kepada pembantu-pembantunya, dan berkata, "Kalian tunggu di sini. Saya dan Iskak akan naik ke atas gunung itu untuk menyembah Allah. Lalu kembali lagi ke sini." Di sini ada sesuatu hal yang menarik. Apa maksud Bapak Abraham? Dia memiliki iman ya. Bagaimana mungkin Iskak bisa kembali lagi? Bukankah dia akan dikorbankan? Firman Tuhan berkata, Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan Iskak kembali, biarpun dari yang mati. Luar biasa iman Bapak Abraham ya. Abraham mengambil kayunya, mengikatkannya di atas keledainya. Lalu Iskak juga mengikutinya, dan dia ambil sebuah pisau dan dia naik bersama-sama ke atas gunung Moria itu. Nah, mungkin pada waktu itu Iskak berkali-kali ya melihat papanya, Pak Abraham, untuk memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Dia mendirikan batu-batu ya seperti itu. Dia mendirikan altar, lalu menaruh kayunya di atasnya. Lalu ya, kemudian dia mempersiapkan altar itu dengan baik.
Lalu dengan sangat cepat Bapak Abraham mengikat Ishak dan akan dikorbankan, ya. Sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah baginya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah pada waktu itu Ishak berontak kepada ayahnya? Tidak. Kita mau belajar dari Bapak Abraham dan Ishak, ya. Ishak tidak berontak kepada ayahnya. Ishak tahu bahwa ia adalah orang yang berdosa. Ishak tahu bahwa binatang-binatang yang dikorbankan adalah pengganti dirinya yang berdosa. Korban itu dibakar untuk menyelesaikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan meminta Ishak untuk menjadi korbannya, dia mau memberikan dirinya kepada Allah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang yang berdosa. Saya dan kamu adalah orang yang berdosa. Dosa adalah melanggar hukum-hukum Allah. Kamu tidak perlu belajar di sekolah untuk melakukan kejahatan. Kamu tidak perlu belajar les privat untuk berbohong. Tetapi terkadang kecenderungan kita lebih mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Kenapa? Karena bibit dosa itu sudah ada di dalam hati kita. Dan karena kita ini adalah orang yang berdosa, sangat mudah bagi kita untuk melawan mama kita. Sangat mudah bagi kita untuk membantah nasihat orang tua kita. Kenapa? Karena sudah ada dosa. Kita dilahirkan dengan keinginan untuk melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, dengan ego kita, dengan pikiran kita sendiri. Alkitab di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata kepada kita, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 sendiri berkata, sesungguhnya di bumi, di tempat kita ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tidak berbuat dosa. Artinya apa? Kita semuanya berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Di dalam perjanjian baru juga dikatakan demikian dalam kitab Roma. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa harus dihukum. Hukuman dosa adalah terpisahnya hubungan antara manusia dengan Allah. Dan ditaruh di tempat yang mengerikan selama-lamanya. Kalau dalam kitab Wahyu, yang hanya terdapat tangis dan kertak gigi, yaitu di dalam api neraka. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Ishak juga orang yang berdosa. Kalau di dalam perjanjian lama, penebusan dosa digantikan dengan pengorbanan darah binatang. Nah, Ishak bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Dia boleh mengetahui bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah di dalam pengorbanan binatang itu. Sekarang kita tidak lagi perlu untuk mengorbankan darah binatang. Kenapa? Karena sudah ada yang dikorbankan bagi kita, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Pada waktu itu sekali lagi Iskak bertanya kepada bapaknya, Pak Abraham, "Pak, gak ada binatang?" Abraham berkata, "Ya anakku," jawab Abraham. "Lihat, di sini ada kayu dan api, tapi mana yang mau dipersembahkan?" Abraham waktu itu mungkin sangat berat sekali menceritakan kepada Iskak anaknya. Tetapi ketika dia berkata, "Tuhan menginginkan engkau anakku," lalu dia penuh kasih, dia menceritakan kepada Iskak, dan Iskak pun mentaati apa yang dikatakan ayahnya. Apa dikatakan Iskak? "Ya ayah, dan saya tahu ayah mengasihi Allah lebih lagi." Iskak juga mengasihi Allah lebih lagi. Allah telah meminta kepadaku untuk melakukan sesuatu yang amat berat ini. Allah meminta kepada Abraham untuk membawa Iskak ke Gunung Moria dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Tapi lihat, Abraham mengikat Iskak dan dia mengorbankan Iskak. Ketika si Abraham mengangkat tangannya dan pisau itu mau ditancapkan kepada anaknya, dengan tangan gemetar Abraham mau memberikan Iskak kepada Tuhan Allah. Abraham mendengar, "Abraham, Abraham," kata suara malaikat Tuhan kepada Abraham. Lalu mata Iskak terbuka, Abraham pun berhenti. "Ya Tuhan, saya di sini," kata Pak Abraham. "Jangan lakukan itu pada anakmu. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan, karena engkau tidak menahan-nahan anakmu, anak satu-satunya yang kuberikan kepadamu. Dan aku telah melihat imanmu yang besar itu." Wah, pada waktu itu hati Pak Abraham sangat senang sekali. Iskak pun juga sangat senang sekali. Karena pada waktu itu Iskak tidak jadi dikorbankan. Allah sangat mengasihi Iskak. Allah sangat mengasihi Abraham. Tahukah kamu bahwa Allah juga sangat mengasihimu? Siapapun kamu, dengan latar belakang apapun kamu, Tuhan sangat mengasihimu. Apapun yang telah engkau perbuat, Tuhan Allah, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Mengapa Allah mengasihi kita? Mengapa Allah mengasihi kamu dan saya? Sebab Dia adalah Allah yang telah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Pencipta alam semesta ini, Dia juga adalah yang menciptakan kita imago Dei, segambar dan serupa Allah. Dia menciptakan binatang-binatang, Dia menciptakan benda-benda penerang, Dia menciptakan lautan, gunung-gunung dan lembah-lembah. Untuk siapa? Untuk kamu dan saya, untuk manusia. Oleh sebab itu Allah sangat mengasihi kita. Dan Allah juga tahu bahwa kamu, saya, manusia adalah orang yang berdosa. Ia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang kudus dan penuh kemuliaan. Dia adalah Allah yang tidak berdosa. Tetapi Dia mengasihi kita, dan Dia ingin supaya kita bersama-sama dengan Allah. Dalam Alkitab, Yesaya 31 ayat 3 berkata, "Aku adalah Allah," A di situ huruf besar.
Aku yang adalah Allah mengasihimu dengan kasih yang abadi. Kasih Allah kepadamu, kasih Allah kepada kita adalah untuk selama-lamanya. Bukan hari ini saja, bukan besok saja, tetapi kasih yang abadi, kasih selama-lamanya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sama itulah Allah yang juga mengasihi Iska. Ada sukacita yang sangat besar meliputi hati Iska pada waktu itu. Dia sangat bersukacita karena Allah mengasihinya. Ia tidak lagi dikorbankan. Abraham membalikkan tubuh Iska. Dan Abraham membalikkan badannya, lalu dia melihat ada domba jantan yang terbelit tanduk-tanduknya di semak-semak. Allah menyediakan domba itu bagi Abraham untuk dikorbankan. Nah, dengan air mata yang berderai, Abraham membuka tali pengikat Iska dan meletakkan domba itu ke atas mezbah bakaran dan memberikan korban bakaran itu bagi Tuhan. Anak-anak, Abraham dan Iska ketika melihat peristiwa ini, dia melihat dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dia bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah karena Allah menyediakan pengganti bagi Iska untuk mati bagi setiap dosa-dosanya. Ini adalah gambaran yang sangat indah bagaimana Allah menyediakan pengganti dan menggantikan tempatmu mati di atas kayu salib bagi setiap dosa-dosa. Beratus-ratus tahun lamanya setelah peristiwa ini, Anak Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Dia dihukum mati. Ia mengangkat kayu salib yang sangat berat. Dia menaiki sebuah bukit, daerah yang sama ketika Abraham dan Ishak kira-kira di luar Yerusalem. Yesus yang seharusnya tidak layak untuk mati, tetapi ia rela mentaati apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya. Tidak ada yang bisa menggantikannya di bukit itu, karena Allah punya rencana yang indah. Yesus dengan sangat kejam, dia dipakukan di atas kayu salib. Tangannya berlubang paku, darahnya mengalir, luka-lukanya menganga. Dalam Wahyu 1 ayat 5 berkata, Yesus mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh karena darahnya. Dialah Allah, Yesus Kristus, yang melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Bukan saya yang mengatakan, tetapi dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 5 yang berfirman, Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ia menghukumnya sebagai apa? Pengganti untuk dosa-dosa kita, supaya kita tidak perlu dihukum. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini juga mengingatkan kita akan hal itu, ya. Roma 8 ayat 32. Mari coba kita akan baca bersama-sama sekali lagi di dalam ayat hafalan kita hari ini. Di dalam Roma 32 ayat 8.
Apa yang dikatakan? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ia yang adalah Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa? Yesus Kristus. Menyerahkannya. Allah menyerahkan Tuhan Yesus Kristus. Untuk siapa? Untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mati, Tuhan Yesus tubuhnya diturunkan dari kayu salib. Ia ditaruh di dalam kuburan. Ia dikuburkan selama 3 hari karena ia memang benar-benar mati. Lalu ada sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia tidak mati, tetapi dia hidup, dia bangkit, dan dia kalahkan maut itu. Lalu dia naik ke surga. Dan saat ini Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita yang mau percaya kepadanya. Iska sangat bersyukur bahwa Allah telah menyediakan pengganti untuknya agar menggantikan dan mati untuk dosanya. Hamba-hamba Abraham, pembantu-pembantunya, budak-budaknya yang menunggu di bawah gunung itu bersukacita. Malaikat Allah juga berbicara kepada Abraham lagi. Ia memperbaharui janji kudus bagi Allah untuknya. Dan Abraham sangat bersyukur bahwa dia mau mentaati dan mau percaya kepada Allah. Pada waktu itu namanya bukan lagi Abram, tetapi sudah menjadi Abraham, yang artinya bapak orang percaya. Ishak diselamatkan oleh penggantinya yang disediakan oleh Allah. Dan Abraham menyebut nama itu Jehovah Jireh. Artinya Allah akan menyediakan. Sebelum mereka turun dari gunung itu untuk kembali kepada Allah yang baik telah menyediakan bagi Abraham. Dan Allah yang baik itu juga telah menyediakan jalan bagi kita untuk menyelesaikan setiap dosa-dosa kita. Allah telah menyediakan satu jalan untuk dosa kita semua diampuni. Apapun dosa itu. Karena di hadapan Tuhan tidak ada namanya yang dosa besar ataupun dosa kecil, semuanya dosa. Dan Tuhan sudah memberikan jalan bagi kita. Barangkali pada saat ini kamu sadar bahwa dosamu itulah yang telah menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu. Tetapi firman Tuhan kembali ingatkan bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah jalan penghubung antara kita dengan Allah kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan engkau akan diselamatkan." Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus
supaya engkau diselamatkan. Bila kamu mau berbalik kepada Tuhan, bila kamu mau berbalik dari dosa-dosamu kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Berbaliklah dari dosa-dosamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus, Ia adalah Allah yang akan mengubah dirimu dan memberikan kekuatan untuk taat kepadanya, untuk memiliki iman yang teguh kepadanya. Oleh sebab itu, percayalah kepada Allah. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa, dan kita mengingat kembali akan kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum berdoa, kita ingat kembali ya, kita mau baca lagi, sekali lagi kita baca di dalam kitab Roma 32 ayat 8. 2, 2, 3. Roma 32 ayat 8. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Kami rindu Tuhan boleh menolong pribadi lepas pribadi kami. Ketika kami disadarkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa dosa telah memisahkan hubungan kami antara kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau mencari jalan pendamaian itu yang telah Tuhan sediakan bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Kami mau percaya, kami mau datang kepada Tuhan Yesus yang menjadi jalan pendamaian kami, agar hidup kami diselamatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan juga memeliharakan iman percaya kami ketika kami sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki iman yang besar sama seperti iman Bapak Abraham, yang mau mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya. Tuhan, biarpun kami masih kecil, biarlah Tuhan boleh menolong dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal hari ini yang menjadi pertanyaan di dalam perenungan kita, yaitu yang pertama, berapa banyak keturunan yang Allah berikan kepada Bapak Abraham meskipun pada waktu itu ia belum punya anak? Ya, Alkitab berkata tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Karena dikatakan tadi apa? Bahwa Bapak Abraham akan menjadi bangsa yang sangat besar. Lalu pertanyaan yang kedua yang menjadi perenungan bagi kita, mengapa Allah meminta Abraham untuk memberikan Iska sebagai korban bakaran? Ya, benar. Karena Allah memberikan Abraham suatu ujian untuk melihat apakah Abraham akan percaya dan taat kepadanya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa saja sih contoh ujian-ujian yang berat
yang dihadapi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan pada masa sekarang? Aduh, banyak ya tadi ya. Contoh seperti sahabat kita yang pindah, orang tua kita yang bermasalah, mungkin berantem atau cerai dan menikah lagi, atau kita kehilangan orang-orang yang sangat kita kasihi dan kita cintai karena Tuhan panggil. Banyak ya. Itu menjadikan satu hal yang berat di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, pertanyaan yang terakhir ya. Mengapa Abraham mengatakan kepada hamba-hambanya bahwa ia dan Iska akan kembali setelah ia naik dari gunung Moria itu dan kembali turun dan mengadakan persembahan? Masih ingat? Ya, karena Bapak Abraham percaya bahwa Allah sanggup apa? Membangkitkan Iska dari kematian. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Oke? Tetap bersemangat, tetap mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.